Hai semuanya, ini Matilda. Dan hari ini saya akan mengajarkan tentang persamaan trigonometri. Namun sebelum itu, mari kita simak apa saja yang akan kita lakukan dalam video ini. Kita akan belajar dahulu apa itu persamaan trigonometri, lalu lanjut mendengarkan tips and tricks dari saya sendiri. Tidak lama kemudian, saya akan memberikan 2 contoh pengerjaan soal. Dan untuk 2 soal lainnya, kalian coba sendiri ya. Jangan lupa untuk mempersiapkan 1 pensil dan 1 lembar kertas untuk menghitung. Tapi sebelum kita lanjut, yuk subscribe dulu untuk dukung channel ini. Lalu, mari kita mulai. Persamaan trigonometri adalah persamaan yang mengandung perbandingan antara sudut trigonometri dalam bentuk X. Persamaan trigonometri juga mencari seluruh nilai sudut-sudut X yang berada di daerah tertentu. Dan berikut ini adalah rumus-rumus yang akan kita pakai. Kita akan memakai rumus sin A, cos A, dan tan A. Sin A dan cos A memiliki 2 kemungkinan, sedangkan tan A hanya memiliki 1 saja. Namun, konstan tan K akan dikali dengan 180 derajat. Dan berikut ini adalah tabel sudut istimewa yang akan terus kita pakai. Berikut ini adalah tips-tips dari saya. Ingat ya, K adalah konstanta yang bernilai bilangan bulat. Dan bagaimana sih caranya untuk mengubah radians ke bentuk derajat? Ini adalah rumusnya yang akan kita pakai. Pi per 180 derajat dikali dengan A, yaitu bilangan derajat. Mari kita gunakan contoh ini. Pi dari 30 derajat adalah, apabila kita gunakan rumus tersebut, kita akan mendapatkan pi per 6. Yang kedua, pi dari 135 derajat. Pi per 180 derajat dikali 135 derajat, dan kita akan mendapatkan 3 pi per 4. Yuk kita kerjakan soal yang pertama terlebih dahulu. Di sini kita bisa lihat bahwa akar 2 sin 3x sama dengan 1 itu masih terlalu kompleks. Jadi kita harus sederhanakan dahulu persamaan ini menjadi sin 3x sama dengan akar 2 per 2. Lalu kita lihat lagi di tabel sudut istimewa kita, bahwa akar 2 per 2 itu sama dengan sin 45. Oleh karena itu, kita akan menggunakan rumus sin, di mana kita akan mendapatkan 2 kemungkinan. Nah, kemungkinan yang pertama ini adalah 3x sama dengan 45 derajat plus k kali 360 derajat. Lalu kita bagi dengan 3 untuk disederhanakan lagi, untuk menjadi x sama dengan 15 derajat plus k kali 120 derajat. Lalu kita masukkan nilai konstantan k, yaitu bilangan bulat. Lalu kita peroleh x sama dengan 15, 135 derajat, dan 255 derajat. Kita pakai hanya yang di bawah 190 derajat saja. Lalu kita lanjut ke kemungkinan yang kedua. Nah, sama halnya dengan yang tadi, ini masih terlalu kompleks. Jadi kita harus bagi dengan 3 terlebih dahulu untuk mendapatkan x sama dengan 45 derajat plus k kali 120 derajat. Lakukan hal yang sama dan kita akan mendapatkan 45 derajat dan 165 derajat saja untuk x-nya. Jadi, HP persamaan tersebut adalah 15 derajat, 45 derajat, 135 derajat, dan 165 derajat. Kita lanjut ke soal kedua. Persamaannya masih terlalu kompleks, jadi kita harus sederhanakan itu lagi, agar kita mendapatkan cos x kurangi pi per 3 sama dengan cos pi per 6. Lalu dengan rumus cos, kita akan mendapatkan 2 kemungkinan, di mana A itu bisa positif atau A negatif. Di kemungkinan pertama, kita mendapatkan pi per 6. Kemungkinan kedua, kita mendapatkan negatif pi per 6. Lalu kita kerjakan dulu di kemungkinan pertama. Kita pindah negatif pi per 3 agar kita mendapatkan x sama dengan pi per 2 plus k kali 2 pi. Lalu kita masukkan konstanta k itu lagi, di mana k seperti yang saya bilang adalah bilangan bulat. Sampai akhirnya x itu di bawah 2 pi dan tidak melebihi 2 pi. Dan di sini kita bisa lihat x sama dengan pi per 2 saja yang masuk. Lalu untuk kemungkinan yang kedua, sama halnya seperti yang tadi, namun kali ini negatif pi per 6. Lalu kita akan mendapatkan x sama dengan pi per 6 plus k kali 2 pi. Lalu masukkan lagi nilai konstanta k dan hanya x sama dengan pi per 6 saja yang bisa kita ambil, karena 2 pi per 6 itu sudah melebihi aturan batasnya. Jadi, HP persamaan tersebut adalah pi per 2 dan pi per 6 saja. Nah, untuk selanjutnya, coba kalian kerjakan sendiri. Untuk latihan soal pertama, kita ada
himpunan penyelesaian persamaan tan 4x sama dengan akar 3 untuk x dalam batasan 0 sampai 360 derajat adalah, jika kalian membutuhkan waktu, kalian bisa stop dulu video ini. Jadi, ubah dahulu akar 3 menjadi 60 derajat. Dan untuk mengubah ke bentuk tan 4x sama dengan 60 derajat, ingat sudut istimewa ya. Setelah itu, ubah fungsi tan 4x sama dengan 60 derajat menjadi 4x sama dengan 60 derajat plus k kali 180 derajat. Lalu sederhanakan lagi dengan dibagi dengan 4. Maka hasilnya adalah x sama dengan 15 derajat plus k kali 45 derajat. Lalu kita masukkan lagi nilai konstantan k dan kita akan memperoleh hasil x berikut ini. Dan kita bisa lihat 3x ini masih berada dalam batasan soal. Kita bisa lihat k sama dengan 0 sampai k sama dengan 7 itu masih berada dalam batasan soal. Namun k sama dengan 8 sudah melebihi. Jadi inilah HP persamaan tersebut. Lanjut ke soal berikutnya. Himpunan penyelesaian dari persamaan sin 3x sama dengan cos 2x untuk x sama dengan 0 sampai 360 derajat adalah, lagi kita stop terlebih dahulu, lalu kalian kerjakan. Caranya adalah dengan mengubah sin 3x sama dengan cos 2x menjadi sin 3x sama dengan sin 90 kurangi 2x. Karena fungsinya sin, maka akan ada dua kemungkinan. Untuk kemungkinan pertama, sederhanakan terlebih dahulu fungsinya, lalu sederhanakan lagi dan masukkan ke dalam rumus. Setelah memiliki fungsi yang sederhana, ganti k untuk menentukan nilai x. Jika k sama dengan 0, maka x sama dengan 18 derajat, dan seterusnya. Kita akan mendapatkan bahwa k sama dengan 0 sampai k sama dengan 4 saja yang masuk ke dalam batasan soal tersebut. Lalu lanjut ke kemungkinan yang kedua. Sama saja seperti tadi, kita sederhanakan fungsi terlebih dahulu, sederhanakan lagi lalu masukkan ke dalam rumus. Setelah memiliki fungsi yang sederhana, ganti k untuk menentukan nilai x. Lalu kita akan mendapatkan bahwa x sama dengan 90 saja yang masuk. Jadi inilah HP persamaan tersebut. Lalu kita lihat lagi apa yang sudah kita pelajari dalam video kali ini. Yang pertama yang harus kita perhatikan adalah apakah bentuk soal itu dalam sin, cos, atau tan. Hal ini bertujuan agar kita dapat menentukan rumus mana yang akan kita gunakan. Lalu, hal kedua, setelah memperhatikan fungsi, selanjutnya adalah memperhatikan jarak interval. Hal ini bertujuan untuk menentukan himpunan penyelesaian. Dan yang ketiga, sederhanakan bentuk fungsi hingga ke bentuk paling sederhana sebelum dimasukkan ke dalam rumus. Seperti ini. Kita harus membagi dengan 3 agar mendapatkan x sama dengan 15 plus k kali 120 derajat. Mungkin sampai di situ saja video kita hari ini. Untuk material lain bisa kalian akses di www.bit.ly/etherealmath. Semangat belajar! Thank you for watching and see you soon!